Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Senin 19 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 14 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan-Mu, penyertaan-Mu bagi hidup kami. Sampai dengan saat ini kami boleh merasakan kehidupan yang dianugerahkan oleh-Mu ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami terus usahakan, kami lakukan di dalam hidup ini. Mari berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bilangan 14 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-38. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya ialah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam hidup setiap hari. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pasti di rumah kita semua punya yang namanya sapu lidi. Sapu itu biasanya kita gunakan untuk membersihkan kotoran yang sedikit ataupun kotoran yang lebih banyak. Dan setiap lidi itu dia punya kekuatan. Kalau dia sedikit, dia punya kekuatan untuk mendorong kotoran itu. Tapi kekuatannya tidak sekuat ketika
lidi itu lebih banyak jumlahnya, kan bisa mendorong kotoran itu dengan lebih maksimal. Bicara soal persatuan seperti itu. Persatuan mendorong kita sebagai manusia untuk bagaimana menghalau hal-hal yang dianggap tidak baik dalam hidup ini, yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, yang akan membuat persatuan itu menjadi tidak berarti. Itu semua berasal dari diri kita masing-masing, dari hati kita masing-masing. Bicara soal persatuan itu bicara tentang hal-hal yang berasal dari dalam diri. Kalau dari dalam diri suka hal-hal yang baik, melakukan yang baik dalam kehidupan bersama, itu akan jadi baik. Tapi kalau di dalam diri tidak baik, maka hal-hal yang keluar di dalam persatuan kehidupan bersama itu menjadi tidak baik. Bicara tentang persatuan itu tidak terlepas dari kehidupan kita dengan Allah. Kesatuan hati sebagai orang-orang yang dipilih untuk menyembah Allah di dalam kehidupan bersama sebagai satu bangsa yang disebut sebagai bangsa yang sudah merdeka. Tapi apakah kemerdekaan dalam esensinya benar-benar sudah merdeka dalam kehidupan kita? Apakah Allah sebagai yang utama di dalam persatuan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya itu sudah dilakukan di dalam hidup? Yosua dan Kaleb, mereka memiliki tekad yang sangat kuat untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Bukan karena mereka rasa mereka kuat, mereka mampu, tapi mereka menyadari bahwa siapa yang paling utama dalam hidup mereka. Dalam hidup yang paling utama adalah Tuhan. Dan ketika mereka menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang dipilih, mereka ingat kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mereka tanah perjanjian. Mereka menyadari bahwa tanah perjanjian bukan hanya mengancam perpecahan bangsa, tetapi Israel akan runtuh. Dan mereka punya pandangan bahwa Tuhan yang sudah berjanji itu tidak akan ingkar janji, tapi akan membawa mereka ke dalam kehidupan yang akan merdeka. Maka dari itu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam suasana kemerdekaan di bulan ini, kita terus berefleksi tentang Indonesia sebagai satu bangsa yang terus bergumul dengan Tuhan. Mari kita refleksikan bagian ini. Kita sebagai bagian dari satu bangsa, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu yang utama. Jadi jangan ada kepentingan-kepentingan yang lain daripada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini, termasuk dalam kelompok yang paling kecil, yaitu dalam rumah tangga kita. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku,
Mari kita terus bergumul dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan akan menolong kita sebagai bagian dari satu bangsa yang sudah merdeka. Merdeka dari penjajah, merdeka dari segala hal yang merenggut kedamaian hati kita. Dan jangan lagi kita menjajah diri kita, menjajah sesama kita untuk menjadi orang-orang yang terus memberikan rasa sakit. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, sehingga dalam hidup kita menjadi bagian yang terus menyatukan diri di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi bagian yang hidup dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mari menolong setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.